Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham pilihan untuk besok tanggal 19 Maret ya, hari Selasa 2024. Sebelumnya disclaimer dulu. Yang pertama kita akan cek dulu untuk indeks IHSG yang ditutup masih merah 0,35% ke level 7.300-an ya, 7.302. Walaupun sempat naik mencoba breakout cuman gagal turun lagi. Secara teknikal untuk support terdekatnya ada di 7.280-an sih. Semoga aja untuk besok bisa bertahan di atas ini. Kalau kita cek untuk transaksinya, hari ini tanggal 18 kalau kita perhatikan sih sebenarnya nggak ada yang masuk cukup banyak ya untuk aslinya di salah satu saham di IHSG. Ini kita bisa lihat barang-barang yang masuk sama yang keluar, kalau kita lihat sekilas sih nggak beda jauh. Yang paling banyak dibeli asing ada saham Bank BCA, itu pun cuma 70,7 M untuk sekelas BBCA, jadi nggak terlalu banyak. Kemudian di INKP, ITMA, UNPR juga aslinya masuk, cuman untuk nilainya ya ini kita bisa lihat bareng-bareng ya. Nggak ada yang masuk ratusan M. Kemudian yang paling banyak dijual asing untuk hari ini ASII, Netcel 83,9 M, Bank Mandiri, Netcel 66,4 M, SMGR cuan juga aslinya Netcel 30-an M ya. Kalau kita lihat sekilas sebenarnya untuk IHSG juga nggak seramai yang kemarin-kemarin ya, minggu lalu. Kalau kita perhatikan untuk indeks globalnya hari ini tanggal 18 untuk indeks Asia sebagian merah sebagian hijau, yang ditutup naik cukup tinggi untuk indeks Asia hari ini ada Nikkei ya. Nikkei Jepang naik 2% lebih 2,6. Kemudian untuk indeks US ini hijau semua ya hari ini. Ini masih running trade ya, karena kita bikin kontennya ini jam 21, jam 10 WIB itu masih running trade ini untuk indeks US. Semoga aja bisa ditutup hijau dan bisa bertambah eksternal untuk IHSG ya, sehingga besok bisa hijau. Semoga aja, tapi kita lihat aja untuk besok ya. Ya perhatikan saya level 7.280-an, semoga nggak jebol. Oke, itu untuk indeks IHSG ya. Untuk saham yang pertama kita akan cek dulu saham BBRI yang hari ini tadi sempat naik, cuman ditarik turun lagi ke level 6.000, ditutup surplus 0,42% ya, nggak terlalu tinggi untuk persentasenya. Walaupun tadi sempat ke 6.100 untuk Bank BRI, cuman turun lagi gagal breakout. Secara teknikal untuk resistennya ada di 6.050 ya, dan untuk supportnya ada di 5.925 ya, ini area supportnya, ini resistennya. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini untuk saham Bank BRI, aslinya net sell 28,8 M keluar, cuman hitungannya nggak terlalu banyak ya untuk kelas Bank BRI. Kalau kita lihat lebih detail hari ini tanggal 18 secara keseluruhan ada yang distribusi 140,2 M ya, yaitu CC. Yang jadi market maker utamanya juga CC yang keluar itu versi asing. Ya jadi yang distribusi untuk asnya yaitu CC, selain CC ada ZBDX yang juga jualan 20 M-an lebih. Kemudian yang nampung juga asing, si BK, AK, YU ya, cuman secara nilai lebih banyak yang keluar untuk asingnya. Untuk Bank BRI mungkin kalau masih turun, perhatikan aja level ini 5.925 ya, sekiranya di area supportnya ini ada yang jaga harga ya, disclaimer buat teman-teman yang mau entry ya. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Kalau menurut saya sih mungkin ada potensi buat konsolidasi dulu nih di range area 5.900 sampai 6.050 ya. Mungkin kalau untuk swing ya lebih aman ambil di area support, nanti taking profit di 6.050-an ya. Kalau mau nutup gap sih sebenarnya masih ada potensi, cuman nggak tahu ya apakah dalam waktu dekat ini atau sampai beberapa bulan ke depan ya. Soalnya ini sudah ATH juga ya untuk saham Bank BRI, jadi ini mungkin waktunya koreksi dulu ya mungkin. Tapi kita lihat aja untuk besok gimana. Yang pasti sih kalau melihat asingnya sebagian masih keluar, kayaknya berat ya kalau langsung terbang. Apalagi ini udah bagi dividen, jadi nunggu ada sentimen yang bagus lagi mungkin. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Selanjutnya kita akan cek saham Bank Mandiri yang turun cukup dalam untuk hari ini. Ya, setelah kemarin gagal breakout nyentuh resisten turun lagi ya. Ya emang waktunya taking profit waktu kemarin di 7.400. Dan hari ini turun 3% lebih. Secara teknikal untuk supportnya masih di 6.950 sih.
Jadi misal besok masih merah, bisa tunggu aja di area supportnya ini. Kalau ada tanda-tanda mau rebound naik lagi ya bisa dipertimbangkan kalau mau entry nanti antisipasinya bisa sedikit di bawah supportnya itu ya. Jadi nggak terlalu gede untuk resikonya. Kalau kita cek di sini untuk saham Bank Mandiri hari ini sebenarnya aslinya keluar dengan nilai yang hitungannya sih nggak terlalu besar ya untuk saham Bank Mandiri aslinya keluar 66 M-an ini. Kalau kita lihat lebih detail di sini BMRI tanggal 18 yang masuk sama yang keluar kalau kita lihat sekilas sih lebih banyak yang keluar ya. Untuk ASI-nya sendiri yang keluar ada AK, kemudian ZPRX, AK-nya net sell 66,4 M, tapi cenderung trading ini karena nilai transaksinya 350 M. Yang nampung untuk ASI-nya BK, BB, cuman BK-nya juga cenderung trading sih. Lokalnya lumayan mendominasi untuk transaksi Bank Mandiri untuk hari ini ya. Jadi harga sahamnya turun 3% lebih. Mungkin kalau masih merah bisa tunggu aja di area supportnya ini 7.000 ya. Ya antara 7.000 sampai 6.950 lah di area situ. Kalau ada tanda-tanda mau pullback ya disclaimer buat teman-teman yang mau entry. Nanti ya target price-nya lagi di 7.400. Mungkin kalau akan swing untuk saham Bank Mandiri ya akan ini konsolidasi dulu di area 7.000 sampai 7.400. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri ya. Untuk selanjutnya kita akan cek saham BRIS yang harganya cenderung bergerak ini ya turun setelah kemarin gagal breakout ya. Harganya juga udah cukup tinggi sih, jadi semoga aja 3 hari terakhir ini koreksi wajar untuk saham BRIS. Secara teknikal untuk support terdekatnya ada di 2560 mungkin kalau besok bisa turun dan di area support ada tanda-tanda mantul naik ya disclaimer buat teman-teman yang mau entry ya mengikuti tren. Soalnya trennya juga udah konfirmasi bullish ini kalau kita perhatikan kan. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini untuk saham BRIS aslinya net buy ya, jadi aslinya masuk untuk hari ini walaupun nggak terlalu banyak, net buy 1,5 M. Coba kalau kita cek dari tanggal, kalau 3 candle terakhir berarti tanggal 14 ya, dari tanggal 14 itu ketika koreksi untuk aslinya sebenarnya masih masuk ya, net buy 47 M, jadi semoga aja ini cuman koreksi wajar untuk saham BRIS. Kalau kita lihat lebih detail hari ini yang masuk sama yang keluar, oh ada yang distribusi ternyata ya, yaitu BB versi lokal. Tapi ya untuk BB versi lokal net sell 22,5 M. Kalau kita cek dari tanggal 14 ketika harga saham BRIS mulai turun, itu BB terus jualan ya. Net sell BB versi lokal ini net sell 59,8 M dan sampai hari ini pun masih jualan untuk BB versi lokal di saham BRIS ya. Ya mungkin buat patokan ini aja sih. Kalau secara teknikal bisa bertahan di atas 2560 ada potensi mantul naik dan ngejar 2780-an lagi. Mungkin kalau mau entry buat swing ya pantau aja di area supportnya ini. Misal ada tanda-tanda mau pullback ya bisa dipertimbangkan kalau mau entry nanti antisipasinya bisa sedikit di bawah itu ya. Mungkin di 2520 atau disesuaikan aja. Oke, itu untuk saham BRIS. Selanjutnya kita akan cek saham BBTN. Udah cukup lama nggak kita bahas ya, padahal harganya waktu itu sempat mencoba naik cukup tinggi, bahkan cuman ini ya koreksi turun lagi. Dan sebenarnya sih kalau kita lihat secara historinya untuk saham Bank BTN ini udah mencoba buat uptrend ya, buat pola ini lower high bukan siapa ya, higher high sama lower high ya, ini higher high lagi mungkin kalau ini lower high berarti, tapi ini turun sih dua hari terakhir ini turun ya, jadi agak kurang rapi untuk trennya, untuk candlenya ya, untuk grafiknya kurang rapi. Coba kalau kita pakai Fibonacci maka untuk support terdekat BBTN itu ada di level ini
1350, mungkin kalau besok masih turun pantau aja di area 1350. Kalau ada tanda-tanda mau pullback ya disclaimer buat teman-teman yang mau entry, semoga aja bisa mantul naik ya. Kalau kita lihat untuk transaksinya BBTN hari ini tanggal 18, untuk asinya net sell keluar 9 eman lebih. Kalau kita lihat lebih detail di sini untuk BBTN tanggal 18 ya untuk hari ini. Tanggal 18 secara keseluruhan sebenarnya yang masuk sama yang keluar ini nggak beda jauh sih, cuma lebih banyak yang keluar ya. Yang keluar juga didominasi oleh broker asing. Hari ini aslinya net sell 9 eman itu ada AK, CC versi asing ya yang keluar. Asingnya keluar, lokalnya masuk, harga sahamnya turun. Kalau kita lihat sekilas untuk valuasi BBTN untuk pendapatan kuartal 4 atau tahunannya ada di angka 85. Sebenarnya sih secara tahunan dan kuartalan bertumbuh ya. Dan kalau kita perhatikan juga pendapatan Bank BTN di tahun 2023 itu mengalami peningkatan walaupun nggak signifikan banget ya. Ya pendapatannya meningkat, kemudian valuasi BBV-nya turun. Ya sebenarnya ada hal yang menarik ya untuk BBTN buat kita pantau, apalagi ini harganya masih di bawah 1.400 lagi. Jadi ya kalau tujuannya untuk investasi jangka panjang mungkin bisa dipertimbangkan. Ya nggak jangka panjang juga ya, selama nggak ada sentimen negatif gitu aja untuk saham Bank BTN, mudah-mudahan bisa mulai uptrend ya. Selama bertahan aja untuk besok di atas 1350 ya, perhatikan area supportnya ini. Kalau mau entry untuk nyicil ya disclaimer sih, nanti kalau turun jebol support pun ya jangan buru-buru buat cut loss ya. Sayang untuk saham Bank BTN kalau di cut loss melihat valuasinya yang cukup rendah ya, apalagi ini masih profit dan tiap tahun pun bagi dividen ya. Udah bagi dividen sih kemarin Maret, Maret 19 Maret. Oh berarti besok ya. Iya, besok untuk saham Bank BTN bagi dividen. Come tanggal, oh come hari ini. Berarti itu besok ex-date. Berarti besok ex-date. Kalau turun ya sebenarnya kalaupun turun di bawah 1350 berarti ini pantau aja di 1300 ya untuk BBTN, semoga aja bisa bertahan di atas itu untuk besok. Tapi kalau jebol di bawah itu ya hati-hati aja kalau sampai ke 1250 lagi ya untuk saham BBTN. Tapi kalaupun turun ke area sini sih potensi buat rebound lagi masih cukup besar untuk saham seperti Bank BTN ini ya, kalau melihat valuasinya masih lumayan rendah. Oke, itu untuk saham BBTN ya. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Gotoh. Gotoh hari ini naik. Naik 2 poin ya. Tadi mencoba breakout di atas 74, bahkan sampai ke 76, cuman gagal, ditarik turun lagi. Kalau kita cek untuk transaksinya, Gotoh hari ini tanggal 18 aslinya keluar loh. Terus siapa yang naikin? Yang jadi market maker utamanya hari ini di saham Gotoh ada YU-nya net buy 419,7 ya, cenderung trading tapi nilai transaksinya 103,4 M. Kemudian ada MG ini net buy 4,5 M, ini YU net buy ya, net buy 19,7, MG net buy 4,5 M, CP net buy 22,4 M, CC net buy 17 M-an. Tapi walaupun market makernya net buy, ada yang distribusi cukup banyak, yaitu RF ya. RF hampir seluruh transaksinya jualan. RF yang keluar itu versi lokal. Jadi ada yang distribusi di saham Gotoh. Mungkin untuk besok perhatikan saya level 74 ini apakah berhasil breakout atau enggak ya. Kalau gagal breakout, kayaknya ada potensi masih ini cenderung sideways di bawah 74 ini. Ya kalau mau entry untuk trading atau scalping ya disclaimer sih, selama masih ramai aja, masih cukup tinggi tingkat volatilitasnya.
kalau mau untuk trading di saham Goto, tapi lebih amannya kalau trading itu ambil ketika harganya di dekat support ya, dan untuk support secara historinya untuk level harga saat ini ya di sini di 67, 66, kemudian 63 area-area sini. Oke, itu untuk saham Goto. Untuk selanjutnya kita akan cek saham MTEK. Harganya naik cukup tinggi setelah hari sebelumnya, hari Jumat itu terjun ya. Tapi hari ini langsung ngangkat 8% lebih loh untuk saham MTEK. Bahkan langsung open gap atas ya. Kira-kira siapa yang masuk? Apalagi untuk saham MTEK di harga saat ini valuasinya cukup menarik ya. MTEK hari ini ada, kalau kita lihat secara keseluruhan sih ada AI, BK yang masuk ya. Untuk IBK, AK juga versi asing. Aslinya net buy di saham MTEK, harga sahamnya naik 8% lebih, padahal cuma net buy 11,3. Ya, ini hitungannya cukup banyak sih kalau kita bandingkan dengan nilai transaksinya 3,8, jadi hampir seluruh transaksi, bukan seluruh sih, untuk asing itu didominasi buy ya, dan untuk lokalnya jualan, harga sahamnya naik ya. Menarik sih, apalagi kemarin itu kalau bisa dapat di angka 400 gitu kan lumayan, hari ini bisa floating profit ya. Tapi kalau kalau secara Fibonacci sih sebenarnya untuk semuanya masih jauh di bawah lagi sih di 380. Apakah besok bisa turun atau melanjutkan kenaikannya? Kalau melihat hari ini untuk saham MTEK belum keluar sih laporan kuartal 4, dan lihat transaksinya hari ini ya, ini sih mungkin karena aslinya masuk ini ya. AI ini malah 100% transaksinya B di saham MTEK, kemudian BK, AK juga nggak cenderung untuk trading sih. Semoga aja mereka mau naikin lagi untuk saham MTEK ya. Buat patokan untuk resistennya masih di 488 sih. Apakah bisa naik ke arah sini atau enggak kita lihat besok. Tapi kalau mau entry sebenarnya agak nanggung sih, tapi kalau masih tinggi untuk tingkat volatilitasnya, kalau untuk trading ya disclaimer ya, kalau punya akun di harga saat ini untuk saham MTEK semoga aja resikonya nggak terlalu dalam sih. Misal entry kemudian malah nyangkut ya, jangan buru-buru buat average down ya, nanti bisa di average down lagi ketika harganya nyentuh di area supportnya 380-an. Soalnya secara valuasi menarik ini untuk saham MTEK di harga saat ini, PBV-nya 0,7 kan. Biasanya ya untuk saham MTEK itu di atas 1. Seingat saya itu biasanya malah bisa 2, 3 dulu itu ya. Cuman bisa di angka 0,7 itu ya jarang-jarang sih. Beda cerita kalau saham-sahamnya Pak itu ya, MMC emang valuasinya murah terus. Jadi kalau 0,3, 0,2 ya itu masih wajar untuk evaluasi grup MMC, tapi kalau untuk MTEK ini ya biasanya di atas 1 sih biasanya, cuman ya nggak ada yang nggak tahu sih, nggak ada yang nggak mungkin juga, jadi mungkin antisipasi aja ya kalau harganya nggak sesuai prediksi, lebih amannya sih seperti itu. Oke, itu untuk saham MTEK. Buat patokan untuk resistennya ya di sini 488 dan supportnya di 380-an. Oke, itu untuk saham MTEK. Selanjutnya kita cek saham Medco. Ini yang harganya naik cukup tinggi untuk hari ini 4,21% ya. Gagal, bukan gagal breakdown ya, berhasil mempertahankan posisinya di atas support 1400-an untuk hari ini. Walaupun kemarin turun ke arah support, hari ini naik lagi ya. Bahkan tadi sempat ke 1500-an, ditarik turun dan close di 1485. Secara teknikal untuk resistennya misal masih uptrend ya, untuk target price-nya bisa ke 1600-an untuk saham Medco ini. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini, Medco hari ini tanggal 18 aslinya keluar 12M ya, tapi naik. Kalau kita lihat lebih detail sih,
memang lebih banyak yang masuk ya, untuk nilainya cenderung ada yang akumulasi, yaitu PD, CC, RX, ya PD, CC, PD, dan mereka broker lokal sih, PD-nya lokal, CC-nya asing ya, tapi untuk asingnya yang keluar juga lumayan banyak, ini BB, BK, AK, RX, KK, jadi ya karena ada yang akumulasi walaupun nggak terlalu banyak, semoga aja masih bisa naik sih untuk besok. Untuk target price-nya mungkin buat teman-teman yang tadi atau kemarin udah ambil di harga terendahnya ini ya, di area support ya, untuk taking profit-nya, untuk target price-nya ya, bukan taking profit, untuk target price-nya ke 1.600. Kalau mau di taking profit di angka 1.550 atau di 1.500 ya, disclaimer ya. Oke, itu untuk saham Medco, bukan MTEK, untuk saham Medco. Untuk selanjutnya kita cek saham cuan ini yang harganya AR turun 10% ya. Enggak ARB sih, cuman ya emang turun soalnya kemarin tuh gagal berjebol support ya. Hari ini turun 10%, secara teknikal agak mengkhawatirkan kalau turun terus ini untuk saham cuan bisa ke angka 1000-an. Wah, lumayan dalam sih. Coba kalau kita cek ya untuk transaksinya, siapa tahu udah ada yang nampung untuk saham cuan hari ini tanggal 18 yang distribusi BK, dan hitungannya belum ada yang nampung kan ini. Yang masuk malah sebagian retail ini, XL, XC, Z, BD, NI, CC masuk. Yang distribusi BK versi asing ya, Netcel 28M, untuk aslinya yang nampung YUZB, cuman nggak sebanyak mereka yang jualan ya. Jadi hati-hati aja untuk besok sih, jangan, kalau mau nakap besok jatuh untuk saham cuan ini agak apa ya, agak kurang mantep gitu ya kalau mau entry, soalnya setelah history pun juga supportnya ada di 3.400-an. Jadi di harga saat ini mending wait and see aja sih, kalaupun naik itu ada potensi cuma technical rebound aja, habis itu turun lagi ya. Apalagi kalau nggak ada sentimen yang bagus. Jadi hati-hati aja sih untuk saham cuan, kalau mau trading pun ya disclaimer, cuman nggak terlalu direkomendasikan ya untuk saat ini. Oke, itu untuk saham cuan kayaknya ada potensi masih turun dulu untuk besok ya. Untuk target price-nya kalau turun eh ya di sini 3.000-an ya. 3.100, 3.130-an ya. Itu untuk target price-nya ya. Ya pas mantul-mantul di arah sini sih. 3.300-an sampai 3.100 sampai 3.300-an. Oke, itu untuk saham cuan ya. Selanjutnya kita akan cek saham Humi. Humi hari ini naik ya, naik. Tadi sempat nyentuh resistennya cuman gagal breakout. Semoga aja besok bisa ini breakout di atas 106 ya. Kalau perhatikan aja 106, 105 ini itu resisten tertekannya untuk saham Humi. Kalau bisa breakout ya ngejar 130-an lagi, tapi kalau gagal breakout ada potensi turun ya, dan konsolidasi di angka 60 sampai 100. Kalau kita cek untuk transaksinya Humi hari ini tanggal 18 secara keseluruhan ada yang akumulasi yaitu DR ya. DR yang masuk versi lokal ya. Jadi untuk lokalnya ada yang akumulasi, untuk aslinya juga net buy walaupun cuma 500-an juta ya. Kalau kita lihat dari awal bulan DR baru masuk hari ini sih. Jadi ya semoga aja besok bisa naik yang uji resisten ini 106. Kalau berhasil breakout ada potensi ke 1.300-an lagi. Tapi kalau gagal breakout ya koreksi turun ya. Amannya sih entry setelah breakout aja, tapi kembali lagi disclaimer. Oke, itu untuk saham Humi. Selanjutnya kita akan cek saham PTPS. PTPS hari ini masih turun ya, dan ARB lagi ini untuk saham PTPS close di area supportnya ya, 220, 218 itu area support. Perhatikan saja 218 ini apakah besok bisa bertahan, tapi kalau melihat hari ini turun ARB ya kayaknya ada potensi open gap bawah ya.
Coba kalau kita cek untuk transaksi PTPS, hari ini yang ada di harga over ada 262.000 lot ya, jadi kayaknya ada potensi open gap bawah dulu di awal market ya. Apakah bisa bertahan di atas 188 atau enggak ya, semoga aja bisa ya. Ya, tapi kemungkinan sih nggak sampai ke arah sini sih, kalaupun besok ARB coba kita hitung ya. Misal besok ARB untuk saham PTPS itu akan ke level berapa, harga penutupan hari ini 220. 220 kalau misal ARB-nya 10% ya tinggal kalikan aja 90 ya. Jadi kalau misal besok ARB akan ke level 198 di sini. Iya, di area sini sih. Oke, itu untuk saham PTPS ya. Untuk selanjutnya kita akan cek saham NICE. Harganya hari ini naik cukup tinggi, ini berhasil breakout ya. Dan kalau kita lihat secara teknikal cukup bagus ya untuk candlenya. Walaupun hitungannya seperti saham gorengan, cuman ini nggak ninggalin gap loh. Ya kan, uptrend tanpa ninggalin gap cukup bagus. Jadi untuk saham NICE, secara teknikal untuk support terdekatnya ada di 1160. Misal besok koreksi dan di area supportnya ini bisa bertahan ya, ada potensi buat rebound lagi ya, buat naik lebih tinggi lagi. Kalau kita lihat untuk transaksinya, coba untuk saham NICE hari ini tanggal 18 tanggal 18 yang masuk sama yang keluar sih sebenarnya kalau kita lihat sekilas lebih banyak yang keluar ya, tapi harga sahamnya naik. Yang jadi market makernya MG soalnya ya. MG nilai transaksinya 65,2 M dan net B 1 M, jadi untuk MG-nya pun itu cenderung trading. AVGB-nya ada di 1160, 1160 ya, di area support ya. Jadi untuk average di AVGB-nya untuk si MG ya di area supportnya NIC ini, floating profit. Jadi misal besok koreksi dan di area support ini ada yang harga ya, itu ada kemungkinan MG ya, dan bisa dipertimbangkan kalau mau entry untuk trading sih. Tapi kembali lagi disclaimer. Oke, itu untuk saham NICE ya. Kayaknya ada potensi mungkin kalau langsung di AK ya naik dulu, tapi kalau koreksi turun mudah-mudahan mantul di area support. Oke, itu untuk saham NICE, dan ini aja untuk analisis kita pada video ini, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.